Apa penyebab utama terjadinya Perang Badar, Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi di Bincang Ramadan pada hari ini bersama saya Yosi Firanda Astuti sebagai host dan Ustaz Rifki sebagai narasumber pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita renungkan hikmah di balik peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Kali ini kita akan membahas Perang Badar, salah satu pertempuran penting yang membentuk perjalanan awal umat Islam. Nah Ustadz, saya punya beberapa pertanyaan nih Ustadz. Nah yang pertama Ustadz, apa penyebab utama terjadinya Perang Badar Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Berbicara Perang Badar ya, karena juga kita sekarang lagi menyambut bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu tidak hanya sekedar kita menahan lapar, kita menahan supaya tidak makan, tidak minum, tetapi banyak yang orang lupa ya, bahwasanya Perang Badar itu juga adalah hari perlawanan ya. Perlawanan terhadap apa? Perlawanan terhadap hawa nafsu ya. Nah, ada beberapa peristiwa penting dalam Ramadan ya. Salah satunya itu adalah Perang Badar ya. Itu semasa Rasulullah bersama sahabatnya ketika itu sedang diusir dari Mekah menuju ke Madinah ya. Namun kalau kita lihat sejarah dalam negeri kita ya, sebelum kita masuk ke Perang Badar, kita melaksanakan proklamasi ya 17 Agustus juga pada bulan Ramadan. Jadi memang bulan Ramadan ini bisa dikatakan adalah hari menuju kemenangan ya. Hari perlawanan terhadap musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh dari diri kita sendiri ya. Salah satunya adalah hawa nafsu. Nah, Perang Badar itu tadi salah satunya yang sudah Ustaz sebutkan. Salah satu penyebabnya adalah yang pertama ketika kaum muslimin di Mekah itu diusir ya, diusir ke Madinah yang pada akhirnya kan disambut sama kaum Ansor. Nah selain itu juga di kota Mekah itu umat muslim itu disiksa waktu itu ya, yang menyebabkan salah satu penyebab kenapa umat muslim itu pindah ke Madinah, hijrah ya. Nah, namun ada peristiwa yang unik ya di Perang Badar itu ya, kenapa Perang Badar itu bisa terjadi itu ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah ya. Nabi Muhammad itu mendengar Abu Sufyan itu lagi ada di Suriah ya, lagi berdagang dan juga pada waktu itu juga ingin kembali ke Mekah. Nah jadi ada instruksi dari Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya itu untuk bahasanya menyergap ya, bahasanya menyergap itu bukan maksudnya ingin untuk berperang, itu beda ya, karena sahabat yang ditugaskan itu nggak pernah mengira akibat dari penyergapan itu menyebabkan terjadinya peristiwa Perang Badar. Nah jadi diutuslah para sahabat yang jumlahnya itu 300 orang. Nah kalau dalam strategi perang jumlah 300 itu nggak cukup untuk berperang. Nah sahabat tuh nggak pernah menyangka itu bakal terjadinya Perang Badar. Nah ketika Abu Sufyan mendengar dirinya mau disergap atau mau dikepung,
diutuslah salah seorang dari kaum Quraisy juga yang bersama Abu Sufyan itu untuk mengabarkan ke kota Mekah bahwasanya, kalau bahasa kita ya, manggil bestinya lah ya, tolonglah saya lagi mau disergap nih, lagi dikepung nih, tolong kirim pasukan. Nah, kalau nggak salah nama yang diutus itu namanya Dom Dom ya, bukan Top Top ya. Kalau Top Top lagu-lagu viral itu, tapi ini enggak, ini Dom Dom. Nah, akhirnya Dom Dom ini pergi ke Mekah ya, dan mengabarkan kepada kaum Quraisy yang di kota Mekah untuk membantu Abu Sufyan ya, untuk membantu Abu Sufyan supaya tidak dikepung gitu. Nah, di situ terjadi pergolakan ketika kaum Quraisy itu bermusyawarah ya. Yang agak sedikit lebih keras itu pamannya Nabi, Abu Jahal ya. Abu Jahal itu saking benci sama Nabi Muhammad SAW, dia bilang kalau Nabi Muhammad dan pasukannya sudah seperti itu berarti dia menyatakan perang, katanya gitu. Jadi ada sebagian kaum Quraisy cuman bilang dibantu saja tapi nggak usah sampai berperang. Nah, tapi Abu Jahal pengen berperang. Akhirnya Abu Jahal itu membawa 1.300 pasukan. Nah, ini nanti cikal bakal kenapa perbedaan jumlah pasukan Nabi Muhammad sama jumlah pasukan kaum Quraisy itu sangat timpang ya. Nah, kemudian berangkatlah ya Abu Jahal CS ya sama beberapa petinggi kaum Quraisy itu ke lapangan perang ya. Cuman dapat info lagi ya, ternyata Abu Sufyan tidak tidak diapa-apain lah ya, tidak ada apa-apa, sehingga membuat pasukan dari kaum Quraisy itu sebagian ada yang pulang ya. Dari 1.300 mungkin sekitar 300 pasukannya itu pulang lagi ke Quraisy karena menganggap oh yaudah Abu Sufyan udah aman. Tapi Abu Jahal tetap kekeh mau memerangi kaum muslimin waktu itu ya. Akhirnya 1.000 orang tetap lanjut ya. Nah, di situ terjadilah peperangannya. 300 ada yang mengatakan 313 pasukan muslimin melawan 1.000-an pasukan Quraisy. Kalau dari kita logikakan, dari segi jumlah kalah umat muslim ya. Belum lagi alutsista itu bisa dikatakan senjata, kendaraan yang dibawa oleh kaum muslimin itu juga tidak seimbang. Bayangin, kaum Quraisy itu membawa 300 pasukan, 700 ekor unta, kemudian bawa 2 kuda. Ya. 700 unta terus 300 kuda. Nah, sedangkan kaum muslimin itu cuma bawa 70 unta sama 2 kuda. Ibarat ya 1:10 untuk untanya ya. Itu 1:15 jumlah kudanya. Nah, itu kan timpang gitu ya. Nah, kalau mungkin logikanya anak-anak tawuran di Belawan itu mungkin orang yang paling banyak itu pasti menang. Ya, tapi enggak kalau di masa Rasulullah dalam menghadapi perang Badar. Ternyata atas pertolongan Allah juga ya, karena waktu itu Rasulullah sempat memohon, katanya, ya Allah menangkanlah kami. Ini ditulis di hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad itu bersabda, ya Allah menangkanlah kami dalam peperangan ini, sesungguhnya kalau kami kalah nggak ada yang bakal menyembahmu lagi. Nah, terus nanti ya Allah itu ngirim apa lagi ya, berfirman dalam Quran surah Al-Anfal, katanya ya kalau mungkin kita bahasakan, kalau kamu yakin padaku ya kamu bakal menang gitu. Allah bakal menolong kaum muslimin. Dan pada saat itu juga Allah mengirim pasukan-pasukan dari langit ya, malaikat-malaikat untuk membantu kaum muslimin
Nah, ada sedikit unik juga ketika peperangan ada sedikit perbedaan ketika kaum muslimin melukai musuhnya sama pasukan langit melukai musuhnya. Mungkin manusia itu nusuk ya, nampak bekas tusukan. Tapi kalau pasukan langit itu ciri-cirinya bagaimana menandai kalau pasukan musuh yang dilukai sama pasukan dari malaikat. Salah satu tandanya itu adalah kepalanya terpenggal sama jarinya yang terpotong gitu. Ya, jarinya terpotong. Nah, berarti dia ini dibunuh sama pasukan malaikat. Kalau dia ditusuk itu berarti kaum muslimin yang membunuh gitu. Nah, itu ada ini kalau kata Ustadz Khalid Basalamah. Nah, seperti itu nandai pada masa Rasulullah itu nandai yang mana musuh dibunuh sama malaikat, yang mana musuh yang dibunuh sama manusia. Nah, gitu. Nah, jadi ya tadi ya juga menjawab dari Yosi penyebabnya ya salah satunya tadi kaum muslimin diusir dari kota Mekah, yang kedua disiksa di kota Mekah akhirnya menyebabkan mereka pindah gitu ya. Dan juga yang puncaknya itu ketika penyergapan Abu Sufyan. Nah, Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin? Ya. Nah, ini tadi sebenarnya sudah sedikit menjawab ya. Tadi Allah mengirimkan pasukan malaikat ya. Nah, tapi ada juga salah satu pertolongan Allah itu ya. Jadi H-1 sebelum peperangan, Allah itu ketika kaum muslimin itu beristirahat, Allah itu menurunkan hujan yang membuat kaum muslimin itu jadi rileks ya, tidak apa bilang ya, tidak ketakutan gitu. Nah, dan juga di Allah juga berfirman, Allah menyebarkan rasa takut ke hati-hati musuh kaum muslimin waktu itu gitu. Jadi sebenarnya udah, walaupun ini perang yang dikatakan perang yang sangat mendadak, yang sahabat pun nggak pernah menyangka ini bakal jadi perang ya, tapi Allah memberikan pertolongan tadi ya, pertolongan langsung ya, maksudnya secara langsung maupun tidak langsung ya. Langsungnya tadi Allah ngirim pasukan malaikat. Mungkin kalau orang-orang modern berpikir sekarang, masa iya gitu, masa iya Allah ini mungkin, kalaupun kaum muslimin itu mungkin strategi. Iya, salah satu kemenangan dari peperangan itu salah satu strategi. Nah, tapi strategi itu bisa dimenangkan karena Allah gitu. Nah, dibantu pasukan muslimin sama malaikat. Ya. Terus cuaca ya dibuat rileks ya, diturunkan hujan. Terus apalagi gitu. Terus waktu itu kaum muslimin juga karena waktu itu sebelum berperang di bulan Rajab, sebenarnya Rasulullah itu ada beberapa kali melakukan kegiatan jadi intel gitu ya. Sahabat dan Rasulullah pernah jadi intel. Nah, ini juga agak lucu. Jadi di Rajab itu kan nggak boleh ada di bulan itu kan nggak boleh ada peperangan karena itu salah satu bulan suci kan, itu sebelum masuk ke Ramadan. Nah, Allah melarang jangan ada peperangan di bulan Rajab. Kemudian yang kedua, Rasulullah sama kalau nggak salah Abu Bakar itu pernah jadi intel. Jadi H-1 sebelum peperangan, Rasulullah itu udah sampai di lokasi perang, jumpa sama seorang kakek-kakek lah ya bilangnya, bapak-bapak gitu. Jadi Rasul itu menanya, jadi Rasul itu nggak ngaku dia itu Rasul, namanya intel kan, nggak mungkin dia kasih tahu kat identitasnya. Dia nanya ke kakek-kakek ini, coba kasih tahu saya gambaran kayak mana pasukan kaum Quraisy sama kaum muslimin gitu, kaumnya Nabi Muhammad. Terus kata bapak nih, saya nggak mau ngasih tahu sebelum kamu mengenalkan diri kamu dari mana asalnya. Oh, jadi kalau saya kenalkan diri saya dari mana, kamu bakal kasih tahu saya.
Iya kata gitu kan. Terus dikasih tahu sama bapak itu kaum Quraisy tuh ini itu disebarkan lah informasi itu kan, yang kaum Quraisy, yang kaum muslimin. Ya kaum muslimin pasti Rasulullah tahu, kita dari Rasulullah dari situ. Terus bapak tuh nyeletuk lagi, jadi kamu dari mana asalnya? Terus Rasulullah nanya, dari air katanya. Bapak tuh mikir, air apa gitu kan. Tapi Rasulullah tuh langsung pergi. Dan bapak tuh mikir, ada memang waktu itu di Irak, ada suku ada yang bilang suku mak gitu ya, suku air gitu di Irak. Mungkin dari bapak tuh mikir, oh mungkin nih orang dari Irak nih gitu. Padahal masuk Rasulullah mak itu eh, maksudnya Rasulullah itu dari air, ya air mani gitu. Kan Rasulullah nggak salah, nggak bohong Rasulullah kan. Ya kan? Dari air mani gitu. Manusia kan semua kan dari air mani gitu. Nah itu cerdas Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah pernah jadi intern menggali informasi. Nah itu salah satu strategi kenapa pasukan muslimin itu bisa menang. Itu yang kedua lagi pernah menginterogasi dua pemuda dari Mekah, nanya kira-kira orang Quraisy sana bawa berapa pasukan, bawa berapa unta, nggak naik berapa pasukan, bawa berapa unta. Terus kata pemuda dari Mekah ini 10 unta katanya. Terus Rasulullah kasih tahu ke para tentara kaum muslimin, oh, berarti kaum Quraisy itu ada 1000 tentara. Karena biasanya satu unta itu kalau dimasak itu cukup porsinya untuk 100 orang. Jadi 10 kali 10 100 kali 10 jadi 1000. Nah itulah cerdas Rasulullah menggambarkan, dan ternyata benar 1000 gitu. Yang awalnya 1300 jadi 10, kata di 300 pulang kampung deh. Nggak jadi ikut perang. Nah, itu cerdas Rasulullah dalam bersiasat, ya. Nah, dan juga kita harus ngebedain, ya, watak Rasulullah ketika di luar perang sama di dalam perang. Kalau di dalam perang Rasulullah tuh salah satu yang lihai dalam berperang, ya. Bahkan salah satunya keahlian Rasulullah itu juga bela diri gitu. Nah, jadi kalau di masuk perang, Rasulullah tuh nggak segan-segan untuk ngebunuh, ya. Beda ya, namanya berperang, nggak mungkin lah berlemah lembut dia di dalam peperangan, ya bisa mati gitu. Nah kayak gitu. Baik Ustadz, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan mengenai Perang Badar ini Ustadz. Semoga podcast singkat mengenai Perang Badar ini memberikan inspirasi dan penguatan iman kita di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga kita dapat meneladani keteladanan para sahabat dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi. Ingatlah, setiap ujian dan cobaan yang dihadapi umat Islam di masa lalu mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan, persatuan, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di bincang Ramadan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.